Pak Ustadz, bagaimana solusi jika umat butuh uang dalam bentuk banyak, misalnya puluhan juta, bahkan ratusan juta, selain pinjam di bank dengan membayar bunga atau riba? Sedangkan kita mencari pinjaman sebesar itu ke saudara pun nggak ada dengan jumlah segitu. Bagaimana jika kita juga beli barang lewat online, pakai pay letter. Nah, kita pinjam uang dan membayar dengan cicilan dan bunganya. Terus bagaimana juga nih Ustadz kalau negara ini pinjam dana ke negara lain atau meminjamkan ke negara lain, pastilah ada ribanya. Apakah kita sebagai warga ikut memakan atau menikmati ribanya, termasuk akan dihukum Allah di neraka nanti? Ya, baik. Yang dimaksud tadi adalah riba dalam hal pinjam meminjam, ya. Jadi riba, ya ini yang biasa disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ada berapa macam, ada berapa bagian. Nah, ini riba yang berhubungan dengan bank, ini memang termasuk barang baru, di mana di masa Rasulullah SAW belum ada. Ya, di masa-masa khalifah setelahnya juga belum ada. Adanya kan baru di abad-abad terakhir ini ketika dunia perbankan itu menjadi salah satu di antara lembaga ekonomi yang paling penting. Ya, baik itu yang bersifat bank sentral atau bank konvensional. Nah, sekarang muncul bank-bank syariah itu. Nah, memang kalau kita lihat sifat dari riba nasi'ah yang membuat dia itu terlarang, itu yang pertama adalah ada unsur paksaan. Jadi unsur paksaan di mana orang yang berhutang itu dipaksa untuk menambah lebih dari utang pokoknya. Jadi unsur itu bersifat paksa dan dia bersifatnya itu dia tidak akan melakukan ninanya kalau itu dasarnya sukarela. Tapi karena ada paksaan maka itu menjadi ciri utama dari riba nasi'ah yang terjadi di masa itu. Kemudian yang kedua itu ada unsur yang bersifat memberatkan, ya, atau kesusahan, menyusahkan, doror namanya, ya. Jadi riba jahiliyah itu memang sangat menyusahkan, di mana penambahannya itu bersifat kelipatan, ya, berganda-ganda. Nah, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berganda-ganda. Ini menurut sebagian ulama fikih dianggap sebagai, ya, kalau ada istilah itu sebuah ayat yang membutuhkan penjelasan. Jadi kalau dalam istilahnya itu mutlak dan muqayyad. Jadi kalau ada, ya, kata pertama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba, itu adalah mutlak. Kemudian at'afan mudha'afan itu muqayyad, ya, boleh dikatakan sebagai penjelas dari kemutlakan ayat tersebut. Nah, sehingga orang atau ulama yang berpendapat bahwa riba jahiliyah itu diharamkan karena ada unsur yang bersifat memberatkan, ya. Pertama tadi ada keterpaksaan, ya, pemaksaan, kemudian yang kedua memberatkan. Memberatkan apa? Karena berganda-gandanya itu. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya demikian. Nah, tidak flat gitu. Ya, tidak, ya. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bahwa unsur berganda ini sifatnya tidak terbatas. Jadi seberapa besar pergandaannya tetap berlaku seperti itu. Nah, ini yang menjadikan riba jahiliyah itu diharamkan dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang sifat riba nasi'ah yang berlaku di zaman jahiliyah itu. Adapun tentang riba yang ada di perbankan, di mana riba perbankan itu memang kalau kita lihat di dalam kriterianya ya berbeda memang dengan riba jahiliyah. Kenapa? Contoh misalnya sifat bergandanya tidak ada, ya, hanya penambahan sekian persen gitu. Tapi sifat bergandanya nggak ada. Kemudian yang kedua, unsur menyusahkan itu bisa disebut relatif, ya. Dorornya bersifat relatif. Relatif apa? Nah, orang berhutang di zaman jahiliyah pasti mengalami doror, ya, pasti mempunyai sifat yang memberatkan. Tapi justru kalau perbankan itu seperti yang disampaikan tadi, nggak memberatkan tapi justru menguntungkan. Ya, kenapa? Kalau dipakai berdagang, maka keuntungan dagangnya lebih besar daripada bunga yang harus dibayar di bank. Ya, jadi sifat yang bersifat menyusahkan itu hilang, konon demikian.
Nah, kalau kita lihat dari pendapat ulama-ulama kontemporer, memang mayoritas itu mengharamkan bunga bank. Ya. Artinya bahwa bunga bank dengan sistem yang kita sebutkan tadi itu diharamkan. Itu bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Namun ada minoritas ulama yang membenarkan adanya riba bank tersebut karena apa? Karena sifatnya berbeda dengan riba jahiliyah. Ya, yang kita sebutkan tadi ada 3 unsur, pemaksaan, memberatkan, dan juga berganda tadi. Nah, sehingga mereka membenarkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut? Ya, memang kalau disebutkan bahwa umat Islam miskin, itu sebenarnya juga enggak. Ya, karena apa? Karena yang kaya juga banyak. Hanya saja sifat tolong-menolong kita dengan sesama itu masih rendah. Padahal itu Allah perintahkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian di dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Nah, sifat tolong menolong kita itu masih rendah. Ya, padahal orang yang berhutang itu kan sebenarnya bukan minta tolong, tapi dia melakukan transaksi di mana transaksi itu sifatnya saling ridho antara pihak bertransaksi itu sifatnya sama, setara, tidak di atas dan tidak di bawah, tidak lebih dan tidak kurang, sifatnya sama. Dia berhutang maka dia berkonsekuensi mengembalikan, ya. Nah, itu bukan meletakkan seorang di atas yang lain atau meletakkan orang di bawah yang lain, jadi kan setara. Nah, kalau sekarang permasalahan demikian, dia membutuhkan modal di mana modal itu memang dibutuhkan untuk keperluan usahanya, ya, untuk kehidupannya, atau untuk mencari nafkahnya. Apa solusinya gitu? Yeah. Nah, solusinya itu salah satu tadi, ya kalau kita masih mau berhubungan dengan yang lain, saudara-saudara lain, di mana saudara-saudara lain itu mau peduli, ya carilah hutang pada saudara-saudara tersebut. Nah, jika tidak bisa ya mungkin dengan cara kerjasama lah dengan yang lain-lain, bukan sifatnya hutang tapi sifatnya kerjasama, mungkin permodalan dan sebagainya. Kalau nggak bisa ya mungkin ya itu solusinya, gimana lagi? Karena nggak ada yang mau ngasih, Ustaz. Ya. Apalagi jumlah-jumlah besar gitu. Ya mungkin nggak ada solusi, jadi satu-satunya perbankan. Nah, kalau kondisi terpaksa ya gimana lagi gitu. Jadi kalau pendapat ulama-ulama kontemporer seperti itu, mayoritas mengharamkan, hanya minoritas yang membolehkan. Dan dibolehkan itu karena unsurnya berbeda dengan unsur riba di zaman jahiliyah. Ya. Nah, itu tadi juga sempat disinggung soal negara pun juga punya utang nih, Ustaz. Kalau nggak salah ini 2026 ya, negara Indonesia pun juga narik utang baru lagi nih, Ustaz. 185,3 triliun. Nah, dari Bank Dunia ini. Itu gimana nih? Jadi yang terkena beban itu kan yang bertransaksi. Ya, kita yang tidak kena transaksi ya tidak kena beban, ya. Ya, artinya bahwa perbuatan seseorang, kata Allah itu dalam Al-Qur'an itu, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Nah, ini yang berhutang siapa, yang terkena riba siapa? Kita tidak mau berhutang. Nah, kok kita ya memang di dalam negara semacam ini ya salah satu partisipasi warga yang paling penting itu adalah pajak. Dari pajak itulah kita membayar hutang yang kita tidak pernah tahu pemanfaatan, penggunaan, bahkan kesepakatannya pun juga nggak tahu. Tapi tiba-tiba kita harus bayar pajak ini. Nah, mudah-mudahan sistem-sistem yang semacam ini, yang dolim-dolim ini berakhirlah dengan sistem yang adil. Jadi rakyat tahu ya, dia ditarik untuk apa, kesepakatannya bagaimana. Ya, yang dikorup itu seberapa, hukuman bagi koruptor itu seberapa gitu. Nah, sekarang kan seperti kucing dalam karung semua. Rakyat harus membayar pajak, tidak tahu siapa yang memanfaatkan untuk apa saja dan seterusnya itu. Baik. Baik, Ustadz, kita lanjut ini Abu Merhati Prawasalina yang masuk di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhid ini ya. Iya, lama nak jumpa Mas Anto. Berapa tahun, Pak? Di kawasan Merawan hujan deras Mas Anto. Kayaknya di sini sama, cuma gerimis. Sama ya. Gerimis tapi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk fi hadal masa Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Maaf. Silakan. Tentang riba Pak Ustaz. Di pedesaan ini terjadi
pengadaian sawah macam tu. Umpamanya saya butuh uang. Gadai. Gaden, ya. Oh, gadai. Gaden sawah, tapi sawahnya itu dikerjakan dengan orang yang punya uang. Oh, Nah, ya, saya butuh uang pada Mas Santo asalkan sawah saya digarap dengan Mas Santo gitu. Nah, ini terjadi di masyarakat, ada apakah di sana ada khilafiyah, apa yang jumhur itu gimana? Ini mohon diterangkan karena ini tradisi Pak Ustaz. Iya, sebentar, Pak Muhid, maksudnya yang pinjam uang yang menggarap. Iya, umpamanya saya butuh uang pada Mas Santo ya. Mas Santo yang menggarap sawah saya. Oh, Itu. Nah, itu apakah tradisi semacam demikian apa termasuk riba ataupun? Tapi itu sudah masuk kesepakatan atau gimana? Iya. Transaksi. Transaksi itu ada materinya itu loh. Berapa panen umpamanya 1 tahun ditebus, kalau tidak ditebus tetap itu dikerjakan. Digarap ya, sama orang yang memberikan pinjaman ya. Pinjaman. Oh, oke. Nah, yang kedua ini Pak Yai, masalah akad kirot Pak Yai. Akad bagi hasil Pak Yai. Pak Yai mungkin tahu, umpamanya Mas Santo punya dana 1 juta, penghasilannya 100. Dan ini Mas Santo ini dapat 60, yang punya uang 40. Karena Mas Santo yang menjalankan bisnisnya. Ya. Begitu. Apakah termasuk riba juga ini, banyak Mas Santo ini daripada orangnya. Nah, itu saja Pak Yai, 2 pertanyaan. Ya. Semoga sehat selalu Mas Santo semuanya. Ya. Syukron kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kedua dulu, Ustaz. Ya. Ya, biar nggak lupa nih. Ya, baik. Apa yang kedua? Yang kedua soal kirat tadi, Ya. Ustaz. Ya, baik. Tentang bagi hasil Bagi hasilnya. antara pemodal dengan yang menjalankan usaha, kira-kira demikian ya. Jadi memang tidak ada ketentuan tertentu di dalam Islam Berapa nih? tentang 50-50 berapa atau berapa persen gitu? ya bagian untuk pemodal dan bagian untuk yang menjalankan usaha. Baik itu mungkin untuk perdagangan atau untuk pertanian atau untuk yang lain. Nggak ada ketentuan tertentu. Ya. Nah, itu berlaku menurut adat setempat. Dan adat ini diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hukum. Ya, jika memang syariat tidak menentukan. Nah, di dalam salah satu sumber hukum Islam itu ada yang disebut dengan al-uruf. Al-uruf itu ya setara dengan adat atau kebiasaan. Sehingga di dalam kaidah fikih pun disebutkan bahwa al-adatu muhakamah. Adat itu menjadi hukum di dalam perkara-perkara yang tidak ada ketentuan di dalam syariah. Ya, kalau orang Minang kan mengatakan adat bersandingan syarak bersandingan kitabullah gitu ya. Jadi tergantung dari kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi. Contoh misalnya kalau ya mungkin dipakai usaha gitu ya, modal. Pemodal mendapatkan 40%, kemudian yang menjalankan dapat 60%. Nah, kalau itu menjadi adat setempat, maka itu yang jadi ketetapan. Nah, ketika nanti misalnya terjadi pertikaian, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sesuai dengan yang berjalan di adat tersebut. Di awal tadi. Nah, ya di awal tadi, bukan di awal tapi memang adatnya. Seperti orang mungkin istilah gadu binatang gitu ya. Ya, gadu binatang, misalnya kambing gitu ya. Kalau menurut adat setempat ya, anak pertama dari kambing itu untuk yang menjalankan usahanya, yang mengembalakan. Yang menggembala. Ya, anak kedua untuk ya pemiliknya. Nah, kalau memang berlaku di adat semacam itu, ya itu yang dijadikan sebagai standar. Ya, adat itu muhakamah. Jadi adat menjadi sumber hukum, ya gitu ya. Nah, itu berlaku semuanya. Jadi pertikaian yang terjadi itu nanti diselesaikan berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam adat. Nah, itulah yang disebut dengan al-adatu muhakamah dan itu menjadi bagian dari sumber hukum di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan pertama tadi adalah kalau yang pinjam, yang meminjamkan uang Ustadz itu yang menggarap sawahnya gitu Ustadz. Jadi ini tadi ini Sawahnya barangkali disebut gadai ya. Beliau disebut gadai. Jadi orang menggadaikan itu kan sebenarnya gadai ini kan jaminan. Menjaminkan. Jadi kalau dia pinjam uang kepada seorang, jaminannya apa?
jaminannya adalah arloji Sawah saya tadi. Oh, misalnya, ya. gitu ya, arloji saya misalnya. Saya meminjamkan uang, nah kemudian jaminannya apa? Sepeda motor, itu nggak apa-apa. Nah, tentang pemanfaatkan dari barang jaminan itu kesepakatan. Apakah barang jaminan itu boleh dimanfaatkan atau tidak? Ya, misalnya kesepakatan di antara yang meminjamkan atau menggadaikan dengan yang punya barang, yang menggadai, menerima gadainya itu adalah boleh memanfaatkan barang yang jadi jaminan tersebut. Ya. Ya, misalnya sepeda motor. Nah, dia boleh memanfaatkan sepeda motor tersebut selama ya dia Tidak belum rusak. melunasi Oh, gadainya oke. tersebut. Mhm. Nah, kalau persepakatannya nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, demikian juga orang menggadaikan sawah tadi, dia gadaikan sawah kepada orang lain dengan sejumlah uang. Nah, kesepakatannya apa? Sawah boleh digarap selama ya dia belum mengembalikan uang tersebut. Mhm. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau kesepakatannya memang ya gadaian kan hanya sekedar jaminan, bukan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, maka tidak boleh untuk menggarap sawah tersebut. Nah, itu yang dipakai sebagai pegangan, yaitu kesepakatan atau ya. akad transaksi antara yang bersangkutan tersebut. Nah, Ini ya. itu. Nah, mungkin karena ada kesepakatan lain lagi, misalnya karena sawahnya itu juga subur, misalnya hutangnya juga nggak terlalu banyak. Kesepakatan memang misalnya gini ya, selama belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka barang gadaiannya itu yang dikerjakan itu hasilnya misalnya 50-50 paruan atau bagian tertentu untuk yang menggadaikan, bagian tertentu untuk yang menerima gadaian tersebut, itu nggak apa-apa. Nah, makanya itu di situ tidak boleh ada unsur yang bersifat goror, yang tidak jelas. Ya. Jadi akadnya harus jelas Harus, ya. bahwa barang gadaian ini boleh dimanfaatkan atau tidak. Jika dimanfaatkan kemudian mendapatkan hasil, berapa bagian untuk pemilik, berapa bagian untuk yang menerima gadaian, atau kesepakatan-kesepakatan yang lain. Ya, penting ya. Ya. Ini apalagi misalnya bisa dicantumkan dalam hitam di atas putih Ya. ya juga begitu untuk menghindari pertikaian di kemudian hari Ya, gitu ya. dan itu Ustaz, memang ya. sangat penting karena memang perintah dari Allah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kalian bermuamalah dengan cara berhutang itu artinya nggak kontan, maka hendaklah dicatat, ditulis. Baik. Baik Ustadz, kita jeda dulu pemerhati Praus Salina di momen Ramadan ini. Jangan lupa Bu Rodia dikencong. Ustadz mau tanya nih, yang pertama, apakah ada kalimat ataupun kata-kata yang menyebabkan manusia itu murtad, Ustadz? Kemudian yang kedua, apakah semua orang berhak mendapatkan Lailatul Qadar atau orang-orang tertentu saja? Apakah itu di seluruh malam? Ya. Ya baik, pertama tentang kata-kata yang bisa menyebabkan murtad. Murtad itu artinya kembali, ya. Kembali dari apa? Kembali dari iman menuju kepada kekafiran. Jadi orang murtad itu ada orang yang kembali menuju kepada kekafiran. Nah, yang semula dia beriman. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan murtad? Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali kata-kata yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Ya, pertama adalah kata-kata yang memang dia sengaja dengan hatinya bahwa dia murtad misalnya. Dia menjadi kafir misalnya. Dia maka jadi kafir, ya. Yang disengaja oleh lisannya, disengaja oleh hatinya bahwa dia menyatakan murtad, maka itu jelas tercatat sebagai keluar dari Islam. Kemudian yang kedua adalah senda gurau. Nah, senda gurau atau bisa juga main-main. Nah, terhadap apa? Ya terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya. Ya bersenda gurau tentang Allah. Tidak percaya gitu? Atau Ya bagaimana? bukan senda gurau atau main-main tentang Allah. Contoh misalnya, oh Allah itu adalah barang kecil misalnya gitu ya. Allah itu apa sih? Wong nggak kelihatan bentuknya aja. Bentuknya itu nggak jelas misalnya. Nah ini na'udzubillah, ini termasuk kata-kata yang mempermainkan atau bersenda gurau tentang Allah atau ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu yang mungkin yang ada di dalam Al-Quran, yang diotak-otik, Ya. dipermainkan atau dibikin Suka sebagai hati lah senda ya. gurau. Nah misalnya kalau zaman pemilu tahun-tahun dulu, Ya. ada baru misalnya ada ayat misalnya wala taqrabahadi syajarota, jangan kalian mendekati pohon itu. Nah pohon itu apa? Gulkar misalnya. Nah, dulu kan gitu, pohon beringin itu misalnya. Nah ini ya hal-hal yang tidak dibenarkan, menjadikan ayat sebagai bahan gurauan atau tentang Rasulullah SAW. Jadi tentang pribadi beliau.
tentang perbuatan berilau. Ini dijadikan sebagai sendagurau atau guyonan. Nah, ini termasuk kata-kata yang ya bisa dikategorikan murtad. Kenapa? Karena Allah mengatakan demikian. Kata Allah, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Jadi orang-orang yang menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul itu mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'abu. Sesungguhnya kami hanya sendagurau dan main-main, nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Ya, ngomong-ngomong demikian itu nggak sungguh-sungguh, nggak serius. Allah bantah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengolok-olok? Nah, jadi ini disebutkan oleh Allah SAW sebagai olok-olokan yang tidak pantas, tidak boleh untuk ditujukan kepada Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya. Nah, ini kata-kata yang bisa tergolong sebagai kata-kata murtad. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ya ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Nah, ini seolah yang diampuni. Jadi dia mungkin ngomong sesuatu tentang Allah, tentang ayatnya, tentang Rasulnya karena nggak tahu, karena ya mungkin nggak sadar, ya. Nah, itu tidak masalah, ya. Tapi yang disengaja dengan bahasa yang jelas atau dengan sendagurau, maka itulah yang dihukumi. Ya, artinya apakah hatinya memang mungkin sendagurau atau main-main, tetapi tidak boleh untuk dijadikan sebagai gurau atau main-main. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah semua orang tuh berhak mendapatkan Lailatul Qadar atau orang-orang tertentu saja? Apakah itu juga berlaku di seluruh malam? Ya. Yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu semua orang. Artinya di dalam hal Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat taat, itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman itu berlaku bagi seluruh orang beriman. Nah, Allah menurunkan Lailatul Qadar di suatu malam itu tidak hanya berlaku untuk orang tertentu, tapi berlaku kepada siapa saja yang berusaha untuk meraihnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang sungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan malam tersebut. Ya, nggak ada pengecualian. Oh, kamu nggak dapat karena kamu jelek misalnya. Kamu nggak boleh karena kamu ya nggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Jadi semuanya punya hak untuk mendapatkan itu dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk ya menghidup-hidupkan malam tersebut, terutama qoma Lailatul Qadar, yaitu melakukan qiyam di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Dan ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk ya seluruh manusia yang atau seluruh umat muslimin yang beriman kepadanya dan mengharap-harap pahala kepadanya. Dan apakah ada pada satu malam? Ya, ada pada satu malam tersebut. Sampai apa? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi kalau kita masih punya kesempatan di malam tersebut, walaupun mungkin tidak seluruh malam, karena sebagian mungkin kita gunakan tidur, sebagian kita gunakan menyelesaikan pekerjaan, ada sebagian malam yang bisa kita gunakan untuk ya beribadah dan menghidupkan malam itu, maka hendaklah digunakan sampai fajar terbit, yaitu datangnya waktu subuh. Ya, baik. Ini ada Mustafa Ali di Jalan Manggar. Ini kayaknya pertanyaan kemarin-kemarin sudah terjawab ya. Hukumnya puasa tapi nggak sholat ya. Ya, jadi kalau puasa dan sholat itu kan sama-sama perintah Allah. Ya, terhadap perintah Allah kita nggak boleh pilih-pilih. Ya, kalau apalagi perintah ini sifatnya wajib, walaupun tingkat kewajibannya berbeda. Sholat itu lebih tinggi kewajibannya atau tingkat wajibnya dibandingkan dengan puasa, tapi semuanya bernilai wajib, ya. Nah, harus semuanya diikuti. Ya. Kalau kita pilih salah satu di antara yang lain, nah nanti Allah akan katakan itu, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari kitab kemudian kalian kafir kepada sebagian yang lain? Fama yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Maka barang siapa yang berbuat semacam itu di antara kalian, maka tidak lain kecuali dia akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan di akhirat akan dikembalikan kepada seburuk-buruknya siksa. Tentu kita nggak mau seperti itu. Maka kita imani semua ayat-ayat Allah tersebut. Ya, baik. Baik Ustadz, nanti kita lanjut pemerhati persoalannya. Saya ingin ingatkan dulu kalau Anda yang sedang bersiap ya. Apakah ini dari Sayhotin di Ajung. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, sebagai seorang muslim kita percaya kepada takdir Allah, dan saya sering dengar di berita banyak bundir
Ya, apa ini takdir dari Allah? Apa benar itu? Bunuh diri. Oh, Mas. Mengakhiri hidup, Ustaz. Ya, baik. Ya, semua yang terjadi di langit dan bumi itu terjadi karena takdir Allah. Allah disebut Al-Khaliq, ya, Maha Pencipta. Itu karena Allah menciptakan bukan sekedar menjadikan, tetapi sudah merencanakan semua yang diciptakan tersebut. Seperti misalnya kita bangun rumah, kita sudah rencanakan bagaimana rumah itu akan terjadi. Rumah itu akan kita buat apa saja bahan bangunannya, bagaimana pembagian ruang-ruangannya dan semuanya termasuk arsitekturnya. Nah, seperti itu. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu dengan semua perencanaannya. Nah, kalau kita saja yang tidak punya sifat al-alim mengetahui, itu kita tahu bentuk bangunan yang akan terjadi padahal itu belum wujud. Ya, kita perkirakan itu. Tapi Allah yang mengetahui tentu mengetahui semua yang akan terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Namun pengetahuan Allah tersebut tidak mempengaruhi kepada hamba-hamba untuk tetap beramal. Nah, amal itu apa? Amal itu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, yang melakukan perbuatan baik maka dia akan mendapatkan pahala, yang melakukan perbuatan buruk dia akan mendapatkan siksa. Nah, termasuk perbuatan bunuh diri itu dilakukan seorang, itu bisa jadi dia akan mati sebab bunuh dirinya atau dia tidak mati. Kenapa? Karena keputusan kematiannya itu ada pada Allah, yaitu dengan datangnya ajal. Walaupun orang mencoba bunuh diri berkali-kali, kalau ajalnya belum sampai, dia tidak akan mati. Tapi walaupun orang itu tidak melakukan percobaan bunuh diri, sedangkan ajalnya tiba, dia akan mati mungkin dengan sebab-sebab yang lain. Nah, karena itu jangan sampai kita melakukan atau meniatkan untuk melakukan sesuatu yang ya melakukan dalam rangka dosa, dalam rangka melakukan perbuatan yang terlarang. Karena bunuh diri itu perbuatan yang terlarang. Ya, belum tentu matinya, tetapi dosanya jelas. Ya, mencoba bunuh diri belum tentu dia mati, tapi dosanya jelas. Jadi kita niatkan semua yang kita lakukan adalah baik sesuai dengan syariat Allah, dan itu nanti akan mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah. Iya, baik. Baik Ustadz, waktu kita sampai di sini pemerhati Prosalina, mohon maaf ini tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk hari ini ya, termasuk yang di TikTok bisa dikirimkan via WA ya di WhatsApp Prosalina 087771000. Akhirnya kami berdua bersama PT Wing Surya pamit dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 08777 jawab untuk hari ini ya, termasuk yang di TikTok bisa dikirim.